Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari kelas Tafsir Dakwah KPI 2D akan mempresentasikan pembahasan mengenai anjuran untuk mempermudah urusan orang lain. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Firdan Zanwar Wilyandi dengan nomor NIM 933514520. Lalu ada Maulida Rahmatul Laili dengan nomor NIM 933503520. Lalu ada Muhammad Junaidi dengan nomor NIM 933512820. Pada presentasi kali ini, kami akan mengupas 2 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai tafsir Al-Quran Surah Al-An'am ayat 52. Lalu yang kedua mengenai tafsir Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 87. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama untuk mengetahui tafsir Al-Quran Surah Al-An'am ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Wala tatrud, dan janganlah engkau usir alladzina yad'una, orang-orang yang menyeru rabbahum, kepada Tuhan mereka, bil ghadati, pada pagi hari, wal asyi, dan pada petang hari. Yuriduna, mereka berharap, wajhahu, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma, tidaklah, alaika, tanggung jawab atasmu, min hisabihim, dari perhitungan amal mereka, min syai', sedikit pun, wama, dan tidaklah, min hisabika, dari perhitungan amalmu, alaihim, tanggung jawab atas mereka, min syai', sedikit pun. Fatatu'rudahum, lalu jika engkau mengusir mereka, fatakuna, maka engkau akan menjadi minadz-dzalimina, bagian daripada orang-orang yang zalim. Selanjutnya akan kula bahas tafsir Al-Misbah Al-Quran Surah Al-An'am ayat 52. Pada ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi perhatian kepada kaum lemah dari umatnya, tidak merendahkan mereka karena kemiskinannya, dan tidak pula mengusirnya. Karena apa? Karena kaum musyrikin yang diberi peringatan pada waktu itu, mereka menuntut agar kaum lemah disingkirkan daripada majelis beliau. Atas dasar itulah Allah mengingatkan mereka bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, dan siapa saja tidak memikul perhitungan dan tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka. Lalu turunlah ayat ini, antara lain apa yang bersumber daripada sahabat Nabi, nggih menika Ibnu Mas'ud, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh kaum musyrikin menghampiri Rasulullah pada saat itu. Pada saat itu, Rasulullah sedang dikelilingi oleh beberapa sahabat dari kalangan fakir miskin. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, apakah engkau rela yang seperti itu menjadi kaummu?
Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Apakah kami harus menjadi pengikut-pengikut mereka? Tidak, usirlah mereka. Maka siapa tahu kami yang akan menjadi pengikutmu. Mereka berkata seperti ini dengan maksud apa? Mengejek dan juga menghina. Mereka menilai bahwa dirinya lebih pantas untuk menjadi pengikut Rasulullah daripada orang-orang lemah tersebut. Sehingga dijelaskan pada ayat ini bahwa Nabi tidak dapat melakukan perhitungan amal sedikit pun yang sifatnya tidak lahir. Sehingga pada ayat ini disebutkan bahwa Muhammad tidak menanggung rizki mereka tetapi Allah yang menanggungnya. Demikian juga sebaliknya. Ayat ini menilai pengusiran orang-orang miskin daripada majelis Rasulullah untuk memenuhi keinginan kaum musyrikin adalah perbuatan yang dolim, karena tidak seorang pun memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan atau penilaian terhadap seseorang. Tafsir Ibnu Katsir Quran Surat Al-An'am ayat 52. Dalam ayat 52 ini dijelaskan jangan kita usir, kita halau, atau kita jauhkan orang-orang yang ingin bermunajat pada sore dan pagi hari dengan mengharap ridha Allah. Jangan kita halau mereka hanya karena mereka miskin atau tidak memiliki harta atau jabatan. Karena pada ayat ini memiliki asbabun wurud dan asbabun nuzul, sebagaimana pada saat itu Rasulullah bermajelis dengan sahabat-sahabat yang lemah, yang kebanyakan dari mereka adalah para duafa. Pada saat itu datanglah orang-orang pembesar Quraisy. Mereka merasa hina bermajelis dengan Rasulullah yang sedang bermajelis bersama orang-orang yang lemah di kalangan budak-budak. Mereka merasa rendah dan merasa sepele, bahkan mereka merasa hina mengikuti agama yang diikuti oleh orang-orang lemah, para budak, dan orang fakir. Menurut mereka, yang merupakan kebenaran adalah sesuatu yang diikuti oleh orang-orang kaya, diyakini oleh orang yang memiliki jabatan dan juga harta. Laukana khairat masabahuna ilaih. Kalau kebenaran itu baik, maka tidak mungkin orang-orang ini mendahului kami. Agama ini tidak baik, kata mereka. Lalu mereka berkata, apakah mungkin kami akan mengikutimu ya Rasulullah, jika pengikutmu adalah orang-orang hina dan orang-orang miskin semua? Tafsir Jalalain Quran Surat Al-An'am ayat 52. Ayat ini menceritakan dahulu orang-orang yang pertama kali masuk Islam adalah kebanyakan dari kalangan orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Kemudian datanglah kesombongan dari orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang memiliki jabatan dan kedudukan. Mereka memiliki keinginan untuk menjauhkan orang-orang tersebut dengan Rasulullah, sehingga mereka akan menggantikan posisi mereka untuk bisa dekat dengan Nabi. Mereka memiliki pandangan bahwa dengan kejahiliahan dan kesombongannya, mereka tidak mungkin disandingkan dengan orang-orang fakir miskin. Dan Rasulullah hampir-hampir saja melakukan ini, tetapi bukan tanpa sebab tentunya, melainkan agar orang-orang jahiliyah atau tokoh-tokoh pemuka Quraisy ini memeluk Islam. Maka turunlah ayat ini, bahwa kita boleh mengusir siapapun yang ingin beribadah waktu pagi dan sore dengan mengharap ridha Allah. Nah, sampun nggih, tadi sudah kita bahas mengenai tafsir Al-Quran Surah Al-An'am ayat 52. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai tafsir Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatum
لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين وإن كان طائفة dan jika ada segolongan minkum dari kalian amanu yang mereka beriman billadzi ursiltu bihi dengan apa yang aku diutus dengannya wa ta'ifah dan segolongan lain lam yu'minu yang mereka tidak beriman fasbiru maka bersabarlah kalian hatta yahkumallahu sampai Allah menetapkan keputusan bainana di antara kita wa huwa dan dia adalah khairul hakimin sebaik-baik pemberi keputusan. Tafsir Al-Misbah Quran Surat Al-A'raf 87. Ayat ini mengandung ajakan untuk bersabar kepada kedua kelompok setelah sebelumnya Nabi Syuaib mengajak seluruh kaumnya untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Tetapi setelah itu beliau menyadari bahwa pasti akan terjadi perbedaan pandangan di antara kedua kelompok dan akan terjadi penindasan kaum lemah atas para pemuka yang durhaka. Dari ayat ini kita diajak untuk tabah dan menyerahkan segala keputusan akhirnya kepada Allah. Selain itu, kita diarahkan untuk tidak menjadi manusia yang mudah putus asa atau hidup dalam kegelisahan dan rasa takut. Jadi, jika ada dua kelompok yang beriman dan yang belum beriman, maka tugas kita yang sudah beriman ini hanyalah menyampaikan kebenaran, dan urusan yang tidak beriman itu adalah urusan Allah. Berjuang memang boleh, tetapi urusan akhirnya apakah mereka akan beriman itu hendaknya diserahkan keputusannya kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baik penengah di antara kita, dan keputusan Allah adalah yang hak. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-A'raf ayat 87. Pada pembahasan ayat sebelumnya telah disinggung beberapa nasihat dan teladan yang ditujukan oleh Nabi Syuaib kepada kaumnya. Disebutkan pula bahwa penduduk Madian telah terbiasa menjual barang dagangan dengan mengurangi takaran dan timbangan serta memakan harta orang lain, sehingga kebobrokan ekonomi telah tersebar di tengah-tengah mereka. Karena itu, Nabi Syuaib menyeru umatnya agar bertaubat dan kembali ke jalan Allah serta menjaga hak manusia. Tapi mereka bukannya menerima dan mendengarkan seruan Nabi utusan Allah ini dengan cara memperbaiki dan meluruskan penyimpangan imannya. Orang-orang kafir itu malah mengatakan kepada Nabi Syuaib, "Apabila yang kau katakan itu benar, maka coba turunkanlah azab Allah kepada kami." Pertanyaan kaum kafir itu mempengaruhi keimanan para pengikut Nabi Syuaib, sehingga mereka pun berkata, "Wahai Nabi Syuaib, apabila kita benar-benar berada dalam kebenaran, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan siksaan kepada mereka?" Ayat 87 surat Al-A'raf ini merupakan jawaban kepada kedua kelompok itu, yaitu umat yang beriman kepada Nabi Syuaib dan umat yang mengingkarinya. Dalam ayat itu Allah berfirman bahwa Allah tidak secepat itu menurunkan azab dan siksaan. Dia masih memberi kesempatan bertaubat kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan dan dosa itu. Artinya, terhadap orang yang telah melakukan dosa, Allah tidak langsung menyiksa mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi ya teman-teman pembahasan mengenai Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 52 dan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 87. Cukup sekian, kurang lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.